Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zidan Fahri dengan NIM terakhir 58 dari kelas B Prodi BKSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT dari kelompok 4 yang berjudul tentang pendekatan atau model, metode, teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Langsung ke materi. Apa itu PBL? Pendekatan berbasis masalah problem based learning atau PBL, menurut Putriani menjelaskan bahwa problem based learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana peserta didik diberikan permasalahan nyata sebagai stimulus untuk belajar. Model ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan belajar kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman konseptual siswa dalam pembelajaran matematika. Yang selanjutnya, tahapan PBL dalam matematika. Beberapa tahapan menurut Isngati 2026. Tahapan dalam pembelajaran PBL adalah: yang pertama ada menghadapi masalah, yang kedua mengidentifikasi apa yang diketahui dan belum diketahui, yang ketiga menyusun rancangan penyelesaian, selanjutnya ada menyelesaikan masalah dan menganalisa hasil, yang terakhir merefleksi dan membuat kesimpulan. Yang selanjutnya ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama ada: di sebuah taman terdapat 2 kolam ikan. Kolam pertama memiliki 30 ikan mas dan kolam kedua memiliki 20 ikan mas. Setelah seminggu, 10 ikan mas di kolam pertama mati dan 5 ikan mas di kolam kedua berpindah ke kolam pertama. Berapa jumlah ikan mas di kolam pertama dan kolam kedua sekarang? Nah, nanti siswa akan diberikan soal dan diharapkan bisa menjawab soal yang diberikan. Untuk strategi, yang pertama, kurangi jumlah ikan mas di kolam pertama dengan 10 ikan yang mati. Selanjutnya, tambahkan 5 ikan yang berpindah dari kolam kedua ke kolam pertama. Yang ketiga, hitunglah jumlah ikan mas di kolam pertama dan kolam kedua setelah perubahan. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, yang pertama, di kolam pertama 30-10 ekor itu dikurangi dulu lalu ditambah 5 itu ikan dari kolam kedua, maka hasilnya 25 ikan. Lalu setelah itu di kolam kedua 20 ikan tadi dikurangi 5, maka hasilnya 15 ikan. Selanjutnya, jumlah ikan mas di kolam pertama adalah 25 ikan dan jumlah ikan mas di kolam kedua adalah 15 ikan. Terus selanjutnya ada kuis. Nanti siswa diberikan kuis agar bisa lebih semangat dalam belajar. Selanjutnya ada penyelesaian. Yang satu ini contohnya sama kayak yang ikan mas tadi, cuman beda di jenisnya saja. Yang selanjutnya ada PMR atau RME, Realistic Mathematics Education. PMR atau RME, Realistic Mathematics Education, adalah model pembelajaran matematika yang dikembangkan di Belanda dan diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia sebagai pembelajaran matematika. Realistic PMR, model ini menekankan keterikatan matematika dengan konteks dunia nyata. Isngati 2026. Untuk selanjutnya ada prinsip-prinsip dari PMR atau RME. Yang pertama, menggunakan konteks nyata. Yang kedua, menggunakan model matematisasi. Yang ketiga, ada interaksi dalam pembelajaran. Yang keempat, integrasi dengan berbagai konsep. Selanjutnya ada contoh soal. Ada: di sebuah warung terdapat 150 buah jeruk. Setiap hari warung tersebut menjual 20 buah jeruk. Setelah 5 hari, warung tersebut membeli 80 buah jeruk lagi. Berapa jumlah jeruk yang ada di warung setelah 5 hari? Untuk pendekatannya, penilaian ini mendorong siswa untuk aktif melakukan eksplorasi, investigasi, dan menemukan pola dalam konsep matematika melalui eksperimen atau pengamatan. Isngati 2026. Selanjutnya ada karakteristik. Yang pertama, mengutamakan penemuan konsep secara mandiri. Yang kedua, mendorong siswa untuk membuat hipotesis dan mengujinya. Yang terakhir ada melibatkan diskusi, pencobaan, dan refleksi atas hasil yang diperoleh. Selanjutnya ada contoh soal lagi seperti yang tadi. Lalu ada metode tanya jawab, eksperimen, dan stimulasi. Yang
Pertama, metode tanya jawab. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa memberikan jawaban atau sebaliknya. Misalnya ada metode eksperimen. Metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam percobaan langsung. Ada metode simulasi, melibatkan siswa dalam suatu situasi, tiruan atau penggambaran kondisi nyata dalam pembelajaran. Selanjutnya ada teknik scaffolding. Scaffolding adalah proses interaksi antar pendidik dan siswa atau peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran dengan teknik scaffolding. Yang pertama itu tahapan scaffoldingnya ada modeling, guided practice, dan independent practice. Untuk yang alternatif lainnya itu ada modeling, coaching, scaffolding, fading, dan reflection atau refleksi. Selanjutnya kita ada contoh soal lagi. Lalu kita yang terakhir ada kesimpulan. Untuk kesimpulan, pembelajaran matematika yang efektif menekankan keterlibatan aktif siswa melalui pemecahan masalah dengan pendekatan problem based learning atau PBL dan realistic mathematics education RMI atau PMR tadi, mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari. Eksperimen dan simulasi mendorong siswa berpikir kritis serta memahami konsep secara mendalam. Seluruh proses pembelajaran ini diperkuat dengan teknik scaffolding, yaitu pembelajaran bantuan sementara yang diulangi secara bertahap agar siswa mampu belajar mandiri dan memiliki kemampuan pemecahan masalah yang baik. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.